Hai, selamat datang di channel Ketorium Garden and Craft. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu jenis tanaman yang masih berkerabat dekat dengan sirih gading, yaitu pothos njoi atau sirih gading njoi. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel Ketorium Garden and Craft, karena dengan kalian mensubscribe channel Ketorium Garden and Craft, kalian dapat membantu perkembangan channel ini menjadi channel yang lebih baik. Apa sih hubungan antara pothos njoi dengan sirih gading biasa? Nah, jadi pothos njoi sendiri atau sirih gading njoi, nama aslinya yaitu Epipremnum aureum njoi. Hampir mirip lah namanya dari segi nama dengan sirih gading, di mana nama ilmiah dari sirih gading yaitu Epipremnum aureum, hanya dengan tambahan embel-embel njoi saja. Namun dari segi bentukan dari tanaman ini atau morfologi dari tanaman ini sangat berbeda dari sirih gading biasa, di mana warna daun dari tanaman ini dengan warna dominan hijau dan warna dari pinggiran maupun di dalamnya secara abstrak berwarna putih. Seperti yang kita ketahui, sirih gading biasanya berwarna agak kuningan. Dari segi daun sendiri, tanaman ini sudah terlihat jelas daunnya cukup kecil dibandingkan dengan daun sirih gading, di mana sirih gading memiliki daun yang lebih besar, sementara untuk pothos njoi atau sirih gading njoi sendiri memiliki daun yang lebih kecil. Nah, apa sih spesialnya dari tanaman ini? Jadi, sirih gading njoi adalah salah satu jenis tanaman yang sangat mudah dirawat, sehingga banyak yang menyukai tanaman ini yang digunakan sebagai indoor plant ataupun house plant. Bentukan dari tanaman ini untuk daunnya berbentuk kecil-kecil seperti ini dan tidak terlalu besar. Paling tidak ukuran daunnya sekitar 8 sampai 10 cm. Batang dari pothos njoi atau sirih gading njoi sendiri termasuk kecil dibandingkan dengan sirih gading biasa. Nah, tanaman sirih gading njoi atau pothos njoi masuk ke dalam keluarga tanaman hanging plant maupun tanaman vertical plant. Karena tanaman ini selain juga dapat digunakan sebagai hanging plant, ketika tumbuh panjang maka dia akan menjuntai. Dia juga biasanya di alam liar akan tumbuh merambat. Oleh karena itu saya menaruh turus di tengah tanaman ini seperti yang teman-teman bisa lihat. Nantinya tanaman ini akan merambat di turus ini sehingga akan naik. Sama seperti jenis sirih-sirihan yang lainnya, jenis sirih gading njoi ini merambat. Berbicara untuk asal dari tanaman ini, biasanya di alam liar tanaman ini tumbuh sampai 20 meter. Tanaman ini bersifat invasif dan biasanya menempel atau epifit pada tanaman lain. Epipremnum aureum njoi atau pothos njoi termasuk tanaman yang tumbuh cukup cepat jika dibandingkan dengan tanaman lain. Namun masih kalah cepat dibandingkan dengan saudaranya yaitu sirih gading, di mana sirih gading seperti yang kita ketahui sangat cepat pertumbuhannya. Nah, untuk perawatan, pothos njoi tidak memerlukan perawatan khusus. Hanya saja pothos njoi ini adalah jenis tanaman yang sangat menyukai keberadaan air. Jadi tidak masalah jika kalian ingin menyiram tanaman ini setiap hari, karena tanaman ini sangat membutuhkan air dalam proses menumbuhkan akarnya serta pertumbuhannya. Sehingga air adalah komponen yang akan sangat merangsang percepatan pertumbuhannya. Selain dari segi penyiraman, Epipremnum aureum njoi atau pothos njoi merupakan tanaman yang cukup menyukai keberadaan sinar matahari. Namun tanaman ini juga tidak toleran terhadap sinar matahari langsung. Jadi penempatan dari tanaman ini dapat diletakkan mungkin di samping jendela, di teras maupun di tempat yang sudah ada paranetnya atau greenhouse, sehingga tanaman ini mendapatkan cukup cahaya tanpa harus terpapar langsung dari sinar matahari. Epipremnum aureum njoi atau pothos njoi ini dapat menggunakan media-media seperti sekam bakar, sekam biasa maupun media-media yang lain dengan porositas yang cukup agar tanaman ini mendapatkan cukup nutrisi. Saya menggunakan hanya dua jenis media tanam, yaitu media tanam berupa pupuk serta sekam bakar dan juga sekam biasa dengan pupuk. Jadi kalian dapat menentukan media tanam yang lain yang menurut kalian masih sesuai untuk pothos njoi ini, karena pothos njoi sebenarnya dapat hidup tanpa media tanam berupa sekam bakar maupun media tanam lainnya.
Pothos nyoy dapat ditempatkan di tempat yang berisi air, biasanya pada saat melakukan propagasi, di mana propagasi dari pothos nyoy dapat dilakukan dengan memotong bagian dari pothos nyoy yang sudah ada akarnya, batang dari pothos nyoy yang sudah akarnya, yang kemudian ditaruh di tempat atau di wadah yang sudah berisi air dan ditunggu 2-3 minggu sampai akarnya keluar. Jadi kurang lebih proses propagasinya hampir mirip seperti janda bolong maupun jenis pilo-piloan yang lainnya. Untuk harga dari pothos nyoy, kalau saya sendiri menilainya, harga dari tanaman ini termasuk ke dalam tanaman dengan harga yang sedang. Karena tanaman pothos nyoy untuk ukuran segini saja di pasaran sudah dihargai sekitar 20.000 sampai 25.000. Sedangkan untuk yang sudah besar dan sudah panjang menjuntai biasanya akan dihargai sekitar 125.000 sampai 150.000. Tanaman ini termasuk tanaman yang sangat ngetren di kalangan penyuka indoor plant karena bentuknya yang elegan. Sehingga tidak heran kenapa tanaman ini banyak sekali diburu oleh orang-orang pecinta tanaman houseplant. Ya, demikianlah video dari Cactorium Garden and Craft tentang Epipremnum aureum nyoy atau pothos nyoy, atau orang Indonesia sering bilang dengan sirih gading. Apabila kalian menyukai video ini, klik like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Serta follow Instagram dan store kami, linknya sudah ada di deskripsi. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.